Ya, saudara, kami mulai lagi perbincangan kami mengenai bagaimana menjaga kedisiplinan dari kita semua warga negara Indonesia untuk berada di rumah sementara dahulu untuk menjaga social distancing, mencegah cepatnya penularan virus corona ini. Saya menerima line telepon interaktif dulu. Ada Pak Ali di Bangka Belitung. Pak Ali, selamat pagi, Pak. Pagi. Ya, Pak Ali, silakan. Apa yang Bapak ingin sampaikan? Singkat, padat. Pagi semua. Sama kan Indonesiaku. Begini aja, Pak. Kalau ada yang nggak mau patuh atau ngeyel, itu harus beli sanksi, Pak. Kalau bisa sanksinya sanksi uang. Biar agak besaran. Jadi mereka pada takut gitu. Pasti pada nggak mau lah kalau dikasih uang. Yang namanya urusan uang pasti mereka takut lah. Rata-rata. Ya nggak? Oke. Ya juga dalam kesempatan ini juga saya mau memberitahu nih pada Gubernur Bangka Belitung. Ini kan mau menyelenggarakan tablik akbar katanya. Oh ya. Nah ini, kalau bisa ditunda dulu lah. Itu kan mengumpulkan massa yang terlalu banyak. Pasti lebih banyak yang jelek-jeleknya lah. Bahkan daripada yang bagus-bagusnya. Ya enggak? Betul. Terima kasih Pak ya. Baik, Pak Ali di Bangka Belitung, terima kasih. Saya kemudian beralih ke Bekasi, ada Pak Daud. Selamat pagi, Pak Daud. Selamat pagi, Mas Bayu. Ya, silakan Pak. Mas Bayu, ini kita minta kebijakan dari mungkin pemerintah kali ya selaku pemegang kewenangan. Ini terkait dengan banyaknya masih ada karyawan-karyawan yang seperti kayak di mall gitu ya. Itu mereka kasihan juga Mas Bayu. Ya. Kalau bisa memang yang berhubungan memang ini yang berhubungan dengan sembako saja gitu loh. Kalau yang tidak terkait dengan sembako itu kan bahaya juga. Apalagi BIN sudah memprediksi ada titik kapan itu akan menjadi titik kulminasi terbesar gitu kan. Nah itu kan salah satu bagian dari penyebaran virus juga gitu kan. Kalau bisa ada kebijakan yang tegas untuk retail-retail yang tidak berhubungan dengan sembako gitu kan. Itu aja Mas Bayu. Baik, didengar pasti ini. Ada Mas Doni di sini pasti dengar. Terima kasih Pak Daud. Kemudian Pak Rauf di Bogor, Jawa Barat. Pak Rauf, selamat pagi. Selamat pagi Mas Bayu. Ya, silakan Pak. Ya, ini sekedar sumbang saran aja, Mas. Ya, untuk masalah jadwal pembatasan komuter Bogor-Jakarta, Jakarta-Bogor, Ya. itu kan dikurangi. Betul, mulai hari ini. Ya, itu penumpangnya malah makin padat. Ya. Mohon dikaji ulang, gitu. Kalau pas-pas jam berangkat dan pulang kantor tuh semestinya ditambah agar penumpangnya tidak padat, tidak menumpuk. Baik, ini usulan yang menarik dan pasti juga jadi pertimbangan. Pak Rauf di Bogor, terima kasih. Terima kasih Mas. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Mas Doni dulu berkaitan dengan tablik akbar. Hal-hal semacam ini masih saja ada kemungkinan terjadi. Kita pernah melihat di Ruteng NTT dan juga di Goa Sulawesi Selatan. Mudah-mudahan ini tidak terjadi. Kemudian karyawan mal mungkin hanya yang berkaitan dengan sembako saja. Ini suara yang banyak juga sih Mas Doni ini karena kantor-kantor sebenarnya karyawan sudah tidak ingin masuk kantor. Demi kepentingan keluarganya, mereka masih punya anak-anak, tetapi kantornya mengharuskan mereka tetap masuk sebagian begitu atau shift. Nah, hal ini memang menjadi suara sih. Bagaimana kemudian kalaupun tidak bisa tegas sama sekali, terus seperti apa jalan tengahnya? Kira-kira Mas Don? Iya, saya kira tadi ya soal pembatasan kantor ya itu memang kan untuk pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, maka himbauannya adalah mengurangi karyawan yang datang untuk pekerjaan-pekerjaan yang memang substansial saja gitu. Itu saya kira baik gitu. Nah kemudian tadi yang soal pertama tadi soal apa tadi? Di Bangka Belitung ini masih ada kemungkinan terjadwal tablik akbar katanya. Betul. Jadi Ketua Gugus Tugas itu beberapa kali juga sudah berbicara ke kepala daerah atau ke panitia yang masih menyelenggarakan acara-acara yang melibatkan jumlah orang besar. Ya. Nah ini tentu saja dibutuhkan bukan cuma kedisiplinan sosial, tapi kedisiplinan juga di elit sendiri gitu, supaya betul-betul acara-acara tersebut itu ditunda atau dibatalkan begitu.
Nah, jadi saya kira enforcement juga bukan hanya pada masyarakat, tapi juga kepada kepala daerah melalui Mendagri begitu. Ya. Itu saya kira penting ya supaya kita semua, dan sudah dilakukan sebenarnya. Gugus Tugas itu beberapa kali sudah meminta kepada beberapa kepala daerah atau panitia yang menyelenggarakan itu untuk segera menghentikan acara. Ya. Tampaknya kalau seperti ini dikenakan saja sanksi kepada kepala daerahnya, saya rasa ini warga masyarakatnya juga sudah berharap itu tidak terjadi soalnya. Iya, kan? Dan ini kan juga akan menciptakan distrust ya dari masyarakat. Betul. Kepada kepala daerahnya begitu. Ya. Dalam kondisi seperti ini, kemarin kepala daerah masih mengizinkan acara-acara yang melibatkan orang banyak itu dijalankan. Jadi saya kira kepala daerah harus paham bahwa dalam hal ini saya kira kita satu komando. Ya, bahwa tidak ada ya acara yang melibatkan jumlah besar. Itu pertama. Yang kedua ya bahwa tadi seperti dikatakan, karena ini adalah bencana nasional, ya ini adalah satu wabah yang menimpa kita sebagai sebuah bangsa, bukan satu kelompok atau dua kelompok saja, maka tanggung jawabnya juga harus tanggung jawab nasional. Artinya tidak boleh kemudian ada kepala daerah yang menolak agar ketika tempatnya ingin dijadikan untuk rapid test. Ini saya kira tanggung jawab ini harus dibangun, ya pemerintah saya kira akan tegas dalam hal ini, pemerintah pusat akan tegas dalam hal ini. Dan tidak ada lagi ya kepala daerah yang menolak tempatnya atau rumah sakitnya atau lapangannya dan lain sebagainya itu kemudian dijadikan tempat rapid test. Dan ini harus sosialisasi juga ke bawah para kepala daerah bahwa rapid test ini kalaupun positif juga tidak semerta-merta harus masuk rumah sakit. Gitu. Kan ada gejala klinis yang harus dilihat tingkat keparahannya. Ya kalau hanya ringan saja ya bisa karantina mandiri, ya. Atau sedang ya mungkin bisa ke Wisma Atlet. Wisma Atlet itu diperuntukkan untuk bukan yang parah memang, tapi jangan sampai sedang. Nah hal semacam itu juga disiapkan rumah-rumah singgah ya pada tingkat RT RW supaya mereka yang positif kemudian bisa mengisolasi diri di situ dengan logistik yang cukup gitu. Nah saya kira itu saya kira penting ya kepala daerah dalam hal ini komplain terhadap komando tunggal dari pemerintah pusat ya. Dan juga menggunakan seluruh aparaturnya baik dari level kecamatan kemudian kelurahan sampai RT RW untuk terus mengedukasi ini ke publik di bawah. Saya kira itu Mas Bayu. Oke. Satu lagi tadi dari Pak Rauf di Bogor mungkin bisa ditampung dan juga disampaikan bagaimana jika ada pembatasan komuter Jakarta Bogor ini justru sebetulnya harus ditambah sehingga jarak para penumpangnya bisa berkurang. Di sisi lain sebetulnya kita berharap ada pengurangan jumlah pegawai dari Bogor dan sekitarnya yang masuk ke Jakarta karena ada bekerja dari rumah. Ya jadi mungkin saja mereka bukan cuma bekerja ya, ada menengok sana saudara. Tapi memang ini harus betul-betul tadi saya kira kepala daerah itu harus menghimbau bahwa selama wabah ini ya dihindari perjalanan ya apapun urusannya ke dan keluar Jakarta. Itu dihimbau saja. Nah pengurangan ini ya saya kira juga harus case by case. Jadi kalau memang ada penumpukan ya harus ada semacam informasi cepat dari lapangan supaya kemudian ada penambahan sehingga itu bisa terurai. Gitu. Nah ini saya kira harus agak cepat ya karena kita melihat kemarin ketika kebijakan yang diambil ya tanpa sosialisasi dan tanpa ada sistem informasi yang baik akhirnya jadi penumpukan. Justru ini yang kontraproduktif kan. Justru kontraproduktif dengan upaya untuk mencegah penyebaran secara cepat dari virus corona. Dari apa yang kemudian terjadi, jangan-jangan Komnas HAM memang melalui tangan-tangannya di daerah juga harus berkoordinasi dengan kepala daerah, Mas Horil Anam? Sebenarnya karena ini turunannya dari pusat kepada kepala daerah. Iya, yang paling penting adalah platform kebijakan. Kalau kita lihat undang-undangnya, penanggulangan bencana ini, platform kebijakannya dari pemerintah. Dari pemerintah pusat. Nah, pemerintah daerah harus mengikuti, enggak boleh enggak. Kalau mereka melawan dan lain sebagainya, ya kan, tanpa ada sesuatu yang sangat krusial, karena penanggulangan bencana itu memiliki sisi diskresial. Jadi kalau kayak tadi skalanya kecil di stasiun macam-macam terjadi penumpukan ya diskresial saja. Kirim alat transportasi baru dan sebagainya begitu. Tanpa adanya sesuatu yang dibolehkan, ya dia harus tunduk. Nah, kalau tidak tunduk ya kasih sanksi. Itu yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat kepada seluruh jajaran pemerintah, baik di daerah maupun lembaga-lembaga. Itu yang pertama. Lah kalau yang soal masyarakat diajak bareng-bareng. Makna disiplin dalam konteks penanggulangan bencana adalah partisipasi sebenarnya.
Ayo bareng-bareng partisipasi melawan ini. Sekecil apapun bisa kita lakukan kok. Apalagi melawan virus yang oleh banyak ahli dikatakan itu menular kalau kita berinteraksi. Ya jangan interaksi dulu gitu. Itu yang paling sederhana. Presiden sudah langsung mengatakan ini. Doni Monardo juga sudah kita lihat sering himbauannya. Apa yang masih kurang menurut Komnas HAM himbauan ini kepada masyarakat supaya masyarakat kemudian mematuhi ini? Ajak semua komponen masyarakat untuk bekerja. Gitu. Jadi tidak hanya sekedar himbauan untuk bekerja, termasuk juga menurut saya perkembangannya cukup lumayan. Kelompok-kelompok keagamaan mulai gandengan tangan begitu untuk melawan ini. Kelompok-kelompok komunitas hobi dan sebagainya juga mulai bergandengan tangan. Individu-individu yang kayak tadi saya ceritakan kayak beberapa staf kami di Komnas HAM. Ngasih bantuan solidaritas makan gitu. Sekedar makan siang aja 1 bungkus misalnya. Untuk orang-orang yang pekerja lepas sehingga dia nggak perlu keluar rumah lama-lama. Gitu, untuk menanggulangi kebutuhan hidup keluarganya. Itu bisa sebenarnya. Lah, satu itu. Yang kedua, ini yang Komnas juga mau katakan. Kami mengapresiasi, kami menghormati, dan kami bangga terhadap semua petugas medis kita. Ini salah satu yang Komnas HAM kemarin ketika hari Sabtu ketemu Pak Doni Monardo adalah tenaga medis juga dipikirkan. Dan ini menjadi concern kami juga tenaga medis ini, karena ini kunci juga sebetulnya dari rangkaian kita melawan corona ya. Iya, kalau mereka lumpuhlah kita semua. Oleh karenanya menjaga mereka adalah menjaga harapan kita semua. Sehingga alat-alat yang mereka butuhkan untuk menyelamatkan dirinya, untuk mengamankan dirinya harus juga dipenuhin. Jangan hanya korbannya, tapi mereka butuh apa? Karena mereka langsung berdekatan. Mereka nggak bisa menghindar. Bahkan mereka diwajibkan untuk bersentuhan dengan berbagai penyakit itu. Nah, kalau ini nggak kita jaga, mereka lumpuh, teman-teman medis ini, ya lumpuhlah kita semua. Mas Doni, berkaitan dengan ini bukan yang pertama kita bicara. Anda pernah di sini juga dan sudah mendengarkan bagaimana tenaga medis ini memang butuh APD dan semua peralatan untuk mereka terjamin ketika menghadapi virus corona ini. Ini sudah diantisipasi? Sudah, jadi saya kira kita sudah lihat di beberapa berita bahwa pemerintah sudah mendatangkan APD ya dari Tiongkok ya, bantuan juga. Dan kemudian ternyata kita ini sebenarnya manufaktur APD yang cukup besar. Jadi kemarin itu ada yang justru kita ada ditemukan oleh cukai bahwa ada yang mau mengekspor 200.000 APD. Nah, akhirnya kemudian karena edaran Kementerian Perdagangan melarang ekspor, maka akhirnya dibagi 2 begitu. 100.000 kita pakai dulu untuk di dalam negeri. Jadi sebenarnya kita tuh punya manufaktur APD yang cukup besar. Jadi persediaan itu cukup. Tapi sekarang yang paling penting adalah begini, Mas Bayu. Pemerintah satu hal, tapi saya kira donasi ya bantuan dari pengusaha atau siapapun yang peduli menjadi sangat penting sekarang ya untuk kemudian ya melengkapi alat pelindung diri buat tenaga medis kita yang di garda depan. Karena apa? Karena ancaman ini kan sebenarnya ancaman buat kita semua gitu ya. Sehingga kita semua punya tanggung jawab tadi ya untuk melakukan apapun yang diperlukan supaya kita bisa selesaikan krisis ini dengan cepat dan baik. Gitu. Jadi siapapun ya yang tenaga medis di lapangan, yang pengusaha mendonasikan sebagian penghasilannya untuk kepentingan perlindungan tenaga medis begitu kan, akademisi meriset ya kan, media mensosialisasikan. Jadi ini saya kira satu konsep bela negara di mana semua komponen ini berjuang untuk satu tujuan yang sama. Nah, ini saya kira bagus, semangat solidaritas sudah mulai ada. Donasi-donasi dari pengusaha, dari orang-orang yang peduli filantropis sudah mulai mengalir. Ya tinggal pemerintah kemudian mendistribusikan dan memastikan bahwa itu semua sampai di mereka yang membutuhkan. Ya, termasuk untuk para tenaga medis di seluruh Indonesia ini semua ini bisa terpenuhi begitu dalam waktu yang cepat. Iya, dalam waktu cepat. Jadi untuk distribusi saya kira kita punya TNI Polri ya, punya infrastruktur yang lengkap untuk distribusi, dan kita punya BUMN logistik juga yang juga punya alat transportasi yang cukup, swasta. Jadi semua ini karena ini masalah nasional ya, semua komponen bangsa harus bahu-membahu soal ini. Jadi tidak ada yang mengatakan ini bukan urusan saya, ini urusan pemerintah, tapi semuanya yang punya kapasitas infrastruktur, kemampuan itu harus mengutilisasinya sebaik-baiknya untuk kepentingan kita semua. Oke, bagian akhir dari ngobrol kita pagi hari ini, dan juga saya menyebutnya ini warning bagi kita semua.
kita harus bekerja sama, kita harus disiplin untuk menjaga social distancing. Tapi kalau itu tidak terjadi juga, kemudian peningkatan pasien yang terpapar virus corona masih cepat, masih tinggi, pemerintah akan memikirkan untuk segera memberikan sanksi misalnya, Mas Doni? Ya, kita lihat sekali lagi eskalasinya ya. Sekarang memang himbauannya masih social distancing, social dan physical distancing ya. Tidak Tapi jangan terlambat, Mas Don. Ya. Saya kira ini akan jadi satu pertimbangan. Dan kita lihat ini kan kita sekarang sudah mulai penutupan perusahaan di DKI Jakarta. Ya. Nah, seperti apa nantinya ya? Apakah memang masih banyak yang berkerumun, masih banyak yang kemudian berdekatan gitu, yang kemudian keluar rumah dan kemudian nongkrong-nongkrong segala macam. Itu saya kira nanti akan ada penindakan untuk. Itu saya kira ke depan kita lihat seperti apa. Cukup, Mas Horul Anam dari Komnas HAM berkaitan masih ada pantauan sedikit dari pemerintah ini? Iya, mungkin kami menambahkan kelompok rentan dan mekanisme kelompok rentan itu misalnya di penjara. Di penjara itu kita overcrowded gitu dan mereka potensial juga kena virus corona ini. Nah itu harus ada jalan keluar dan ini di beberapa negara juga menjadikan perhatian. Yang berikutnya adalah mekanisme penyelenggaraan negara, khususnya misalnya soal pengadilan. Kalau bisa dipending dulu semua misalnya begitu, karena di pengadilan itu juga banyak orang berkumpul misalnya, dan ini disuruhkan oleh para pekerja bantuan hukum, terpaksa mereka bekerja, terpaksa mereka mengikuti pengadilan, padahal itu bisa ditunda misalnya begitu, kecuali memang sesuatu yang karena urusan waktu ditahan dan sebagainya harus segera diputuskan, ya bikinlah mekanisme juga khusus gitu menanggapi kondisi darurat yang ini. Mungkin pengadilannya bisa social distancingnya terjaga misalnya, hal-hal semacam itu mungkin saja dilakukan. Dicari terobosannya. Oke, baik, terima kasih Mas Horul Anam. Mas Doni, terima kasih. Terima kasih, Mas Bayu. Masih terus menerima masukan-masukan yang terbaik untuk kita memerangi virus corona ini. Sekali lagi kita mencegah cepatnya penyebaran virus corona. Ini perlu kedisiplinan kita dan partisipasi kita semua. Mudah-mudahan ini menjadi bahan bagi kita semua untuk 1 minggu ke depan lebih mengintensifkan lagi, jaga jarak, tidak berkerumun, dan menjaga kebersihan diri kita.